Да так бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Pada tahun 1990 telah terjadi sebuah kecelakaan yang sangat mengerikan di salah satu jembatan di Pemalang. 5 mobil yang sedang melaju menabrak satu sama lain di jembatan, dan semua orang di dalam mobil tidak ada yang ditemukan dalam keadaan hidup. Jembatan tersebut sangat terpencil dan jarang dilalui oleh para pejalan kaki. Jembatan ini hanya dilalui oleh kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan traktor petani. Sehingga hal ini membuat tidak ada seorang pun yang melihat kecelakaan itu terjadi, dan kecelakaan ini masih tetap utuh di hari berikutnya, dan kelima mobil itu pun masih tetap berada di atas jembatan dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Ada seorang petani yang sedang mengendarai sebuah traktornya di jalan itu dan menemukan kecelakaan tersebut. Dengan wajah yang panik, petani itu pun segera memberitahu kepada polisi setempat bahwa ada sebuah kecelakaan di jembatan. Ambulan dan para medis pun berdatangan ke lokasi. Petugas kepolisian menemukan 12 mayat orang dewasa dan anak-anak di dalam mobil. Kemudian mayat-mayat mereka dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diidentifikasi dan kemudian dimakamkan. Tragedi kecelakaan ini menjadi sangat populer di wilayah tersebut. Namun tidak lama setelah insiden kecelakaan tersebut, petani yang telah menemukan dan melaporkan kecelakaan tersebut menyatakan bahwa setiap kali ia menyeberang jembatan itu dengan traktornya, tiba-tiba traktornya berhenti tanpa sebab. Kemudian ketika berhenti, ia mendengar suara ketukan sebanyak 13 kali di belakang traktornya. Suara ketukan itu diikuti dengan suara-suara aneh. Suara itu seperti suara seseorang dengan napas yang terengah-engah. Ternyata tak hanya petani tersebut yang merasakan peristiwa aneh tersebut. Para penduduk setempat lainnya pun berkata yang sama. Mereka mengatakan ketika mereka sedang mengemudi, tiba-tiba saja mobil mereka berhenti secara mendadak ketika mereka melintasi jembatan tersebut. Selama mobil mereka berhenti, mereka selalu diikuti oleh seseorang yang mengetuk mobil bagian belakang mereka sebanyak 13 kali. Dan kemudian terdengar suara-suara aneh seperti suara seseorang yang sedang bernapas terengah-engah. Mereka pun berpikir, ini mungkin hanya perbuatan seseorang yang jahil untuk mencuri barang-barang mereka dari dalam mobil. Petani itu pun mulai bertanya-tanya, apakah para petugas kepolisian dan para medis telah berhasil menemukan semua mayat-mayat tersebut? Petani itu pun mulai gundah dan ia pun merasa ada yang ganjil. Mungkin ada sesuatu di balik kecelakaan tersebut. Kemudian dengan rasa penuh penasaran, ia pun mulai menyelidiki di sekitar jembatan. Akhirnya petani itu pun menelusuri ke dalam hutan di pinggir jalan. Ia pun mulai kelelahan dan putus asa. Ia memutuskan untuk duduk istirahat dan menyandarkan tubuhnya di pohon yang rindang. Di saat-saat istirahat itu, matanya tertuju pada sesuatu di hadapannya. Kedua matanya tertuju oleh sebuah objek tepat berada di bawah pohon. Kemudian ia pun bergegas membangkitkan diri dan memeriksa dengan penuh kewaspadaan. Tanpa sadar, ia berteriak, "Astaga! Ya Tuhan!" Ia melihat seonggok mayat yang sudah membusuk. Lengan tangan kanannya hilang dan pakaiannya berlumuran darah. Sepertinya ada sesuatu yang mengoyak lengannya sehingga sampai putus dari tubuhnya. Pada bagian wajahnya, mulutnya terenganga lebar dan dipenuhi oleh gumpalan darah yang mulai mengering, dan bagian lidahnya pun juga sudah menghilang. Ternyata mayat itu adalah salah satu korban dari anggota insiden kecelakaan di jembatan tersebut. Petani itu berpikir, kenapa mayat tersebut bisa sampai berada di dalam hutan? Petani itu menemukan satu korban lagi dan artinya semua korban dalam kecelakaan tersebut sudah ditemukan. Menurut hasil identifikasi dari para medis, mayat tersebut sebenarnya korban yang berhasil bertahan hidup dari kecelakaan tersebut. Namun sayangnya, ada sesuatu yang membuatnya kehilangan nyawa. Menurut laporan forensik,
Di dalam mayat tersebut ditemukan sebuah tindak kekerasan pada tubuhnya yang membuatnya kehilangan anggota tubuh seperti lengan dan lidah. Dalam hasil pemeriksaan tim medis itu juga ditemukan sebuah kuku yang sangat tajam yang menempel di bagian lengannya. Kuku tersebut adalah milik seekor beruang. Sungguh sangat tragis sebenarnya. Ia masih hidup dalam kecelakaan itu, tetapi ia bernasib malang ketika menyelamatkan diri. Setelah itu, penduduk setempat percaya bahwa korban yang terakhir tersebutlah yang telah menghantui jembatan. Sosok hantu tersebut berlumuran darah di bagian mulutnya dan lengannya. Sepertinya ia ingin meminta pertolongan. Kedua kaki orang tersebut sama sekali tidak berpijak di atas jembatan, melainkan dalam keadaan melayang. Konon, sampai saat ini hantunya masih tetap menghantui di atas jembatan itu.